Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping sareng Sugeng Raus Sadayana wargi Desa Sukareja. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mengajak kita berkeliling ya menggunakan kereta api Ciremai dari stasiun Brebes menuju stasiun Bandung, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kereta api lokal Siliwangi dari Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat menuju tujuan akhir yaitu Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oke, kita akan bercerita dimulai dari kereta api Ciremai. Nama yang terdengar gagah membawa semangat perjalanan lintas Jawa dari utara hingga selatan, dari Brebes, Kota Bawang di ujung barat Jawa Tengah. Perjalanan dimulai pukul 10 lewat 16 pagi, dan getaran dari rel jadi awal kisah yang selalu mengundang rindu. Hai, stasiun Brebes sendiri menyimpan cerita panjang. Diresmikan sejak masa kolonial Belanda di jalur Semarang-Cirebon. Stasiun ini dulu jadi nadi perdagangan bawang merah dan hasil bumi pesisir utara. Bangunannya tergolong masih dipertahankan arsitektur klasik Indikes, dengan atap tinggi dan ventilasi besar yang dulu berfungsi menahan panas pantai utara. Ciremai atau kereta api Ciremai kini dioperasikan oleh PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon dan Daerah Operasi 2 Bandung. Menggunakan lokomotif CC206, mesin diesel ganda yang bertenaga cukup besar, buatan dari General Electric. Gerbongnya biasanya terdiri dari kelas eksekutif dan ekonomi premium, yang tentu saja sudah dilengkapi dengan AC, reclining seat, dan stop kontak di tiap kursi. Rangkaian Ciremai dikenal stabil dan bersih. Jadi salah satu andalan lintas utara sampai ke selatan. Perjalanan dari Kabupaten Brebes menuju Bandung menempuh waktu sekitar 5,5 jam. Jalur ini melintasi stasiun aktif seperti di Cirebon, Jatibarang, Cikampek, Cimahi, dan juga tentu saja Bandung. Tapi di antara stasiun besar itu terselip juga stasiun-stasiun kecil yang kini nonaktif, seperti Larangan, Losari, Arjawinangun Lama, dan beberapa pos pemberhentian kolonial yang kini tinggal kenangan di tepi sawah. Memasuki perbatasan Jawa Barat, pemandangan mulai berubah. Hamparan datar kini berganti dengan kontur berbukit, sungai berkelok, dan jembatan tinggi. Jembatan ini merupakan peninggalan masa Hindia Belanda. Dari arah Cipatat kita mulai disambut udara sejuk. Ya meskipun gak bisa dirasakan langsung ya, karena kan di dalam gerbong juga. Udara sejuk di daerah Cipatat itu karena merupakan daerah pegunungan Pasundan. Rel yang menembus terowongan, diapit lembah, dan perkebunan teh yang memanjakan mata. Rute Cipatat menuju Cibeber sendiri jadi bagian paling menawan dari perjalanan ini. Jalur menurun dengan tikungan tajam, rel tua yang dulunya hanya dilalui kereta barang kini dihidupkan kembali untuk penumpang. Saat melewati kawasan Cianjur, langit terasa lebih dekat. Tentu saja karena ketinggian dari daerahnya kan ini juga berbeda ya. Oke. Saat melewati kawasan Cianjur, tentu saja dari kejauhan Gunung Gede Pangrango itu sudah mulai terlihat. Namun sayangnya pemandangan tersebut waktu saya melintasinya kebetulan kondisi itu sudah larut malam, karena jadwal kereta api ketiga Siliwangi
Yang saya dapatkan itu berangkat sekitar jam 7.30 malam. Setiba di stasiun Cibeber, nuansa pedesaan Pasundan terasa kuat. Stasiun ini memang terbilang kecil, tapi punya nilai sejarah tinggi. Karena dulu sempat menjadi penghubung vital antara jalur Cianjur pada Larang. Kini meski pergerakan tak sepadat masa lampau, stasiun ini hidup kembali. Yang tentu saja membawa harapan bagi masyarakat sekitar. Perjalanan dengan kereta api Ciremai bukan sekedar berpindah tempat. Ia adalah lintasan waktu menghubungkan sejarah, budaya, dan alam dalam satu rangkaian baja yang bergetar lembut di atas rel. Dari Brebes yang bernuansa hangat hingga Cibeber yang bernuansa teduh, semua meninggalkan jejak bahwa setiap perjalanan selalu punya cerita. Dan setiap stasiun punya makna bagi mereka yang mau berhenti sejenak untuk melihat keluar jendela. Oke, cukup sekian dulu pembacaan puisi tentang KA Ciremai dan juga perjalanannya ya. Sekarang kita bisa melihat langsung di sini area pesawahan yang ini luar biasa lah. Kalau untuk disaksikan langsung, apalagi dinikmati ya di dalam perjalanan, ya tentu saja di dalam gerbong. Jangan di luar gerbong ya, sekarang kan nggak boleh. Nah, sekarang kita ini sedang memasuki stasiun Cikampek, dimana pas saya di sini tuh kemarin stasiun ini sedang dalam kondisi renovasi gitu. Terlihat dengan adanya beberapa material bangunan dan juga ada beberapa pegawai yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Ya, belum tahu juga sih apa yang menjadi tujuan renovasinya, entah itu penambahan peron atau memperluas stasiun itu sendiri. Nah, di Cikampek ini ada terjadi pergantian arah ya, arah tempat duduk maksudnya, karena lokomotif yang tadinya di depan berpindah ke area belakang karena kita akan memasuki maksudnya arah Bandung. Nah, ini kita sudah mulai berangkat dari stasiun Cikampek menuju stasiun Purwakarta. Seperti yang bisa kita lihat di pojok kiri bawah ada minimap yang sedang berjalan, dan ini dia stasiun Purwakarta. Di sini juga pemberhentiannya sebentar doang sih, karena mungkin tidak terlalu ramai seperti stasiun-stasiun yang sudah dilewati KA ini sebelumnya. Dan mulai dari sini pemandangannya itu pemandangan di atas pegunungan. Seperti kita bisa belibet ya. Seperti kita bisa saksikan langsung area pesawahan, terus pegunungannya, pepohonan yang hijau banget gitu ya, rimbun lagi. Ada juga jalan tol, luar biasa. Salah satu view yang luar biasa lah dalam naik kereta. Ya jujur ya, karena ini juga baru pertama kali ke Bandung yang menggunakan kereta api, jadi bisa melihat angle lain gitu, seperti gunung-gunungnya, pesawahannya. Ternyata memang berbeda gitu dari hanya sekedar kita melalui jalan yang biasa dilalui dengan kendaraan empat seperti mobil ataupun motor gitu. Sini area pemukiman rumahnya, balik lagi terus ke area pesawahan yang berundak. Ya begitulah. Dan perjalanan ini lumayan cukup
melelahkan, tapi juga terbayar juga sih. Karena yang menjadi titik lelahnya itu ya bisa terbayar dengan pemandangan-pemandangan seperti ini nih, seperti di atas lembah ini nih. Untuk tepatnya lokasinya ya kalian bisa cari tahu sendiri lah ya di Google gitu. Terus kita melalui perbukitan lagi yang luar biasa, naik lagi. Ini tuh udah kayak apa ya, udah kayak di TV gitu pemandangannya. Ini kayak naik drone juga ya. Karena memang tinggi gitu. Nah, sesekali kadang ambil footage dalam gerbong. Nah, di sini kelihatan ada jalan. Sini lagi dari ketinggian. Ya, bisa menjadi pengalaman yang gimana ya? Pengalaman yang unforgettable lah. Cenah. Kalau bahasa gaulnya mah meureun gitunya. Tuh, melihat area pesawahan dari atas rel gitu. Kawasan industri. Dan di sini sebenarnya sudah dekat ya ke ke stasiun Bandung. Dan stasiun Bandung sendiri itu sangat berbeda ya daripada stasiun Brebes gitu. Di sini terlihat sudah sangat modern dan juga banyak peronnya, karena memang stasiun ini ya beda juga ya. Ya maksudnya bedanya karena apa ya, ya agak enak juga lah sih kalau disebutnya. Nah, ini ada eskalator. Sempet-sempetin lah kemarin itu ambil footage seperti ini ya, biar agak kerenan gitu footage-nya. Dan inilah stasiun Bandung. Ini by the way menuju arah keluar ya. Dan ternyata baru tahu juga di sini arah exitnya itu lumayan jauh. Jauh banget malah. Karena memang seluas itu stasiunnya. Nah, sekarang malam hari saya tiba di stasiun Cipatat. Di sini kondisinya sudah jam 7.30-an atau setengah 8 malam. Dan ini juga kereta terakhir dari Cipatat menuju ke arah Sukabumi dengan keretanya bernama Siliwangi. Sayang banget sih. Karena ya itu, karena kondisinya malam hari. Padahal kalau pagi ataupun agak sorean bisa melihat pemandangan yang luar biasa juga, terutama karena ada pemandangan Gunung Gede dan Pangrango. Area pemukiman, area pesawahan tidak kalah dengan area yang tadi. Oke, tujuan akhirnya nanti adalah stasiun Cibober. Cuman sayangnya keterbatasan baterai HP juga, belum sempat dicas, jadi itulah akhir perjalanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.